Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Di kesempatan pagi hari yang indah ini, renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Melogikakan Tuhan. Nas firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa saya mengangkat judul renungan kita di pagi hari ini, Melogikakan Tuhan? Karena itulah yang sesungguhnya sedang dilakukan oleh kebanyakan manusia hari-hari ini. Tidak terkecuali bagi orang-orang Kristen. Melogikakan Tuhan itu artinya kita berusaha menjadikan Tuhan itu masuk akal dengan harapan di dalam konsep saudara yang logis tadi, keberadaan Tuhan itu bisa dijelaskan dan bisa diterima secara umum. Padahal Allah pencipta alam semesta adalah Allah yang tidak terbatas. Sedangkan kita hanyalah ciptaannya yang terbatas. Sehingga yang terbatas ini tidaklah mungkin memahami yang tidak terbatas secara sempurna. Kita sebagai ciptaannya yang terbatas hanya bisa memahami Allah sebatas yang Allah wahyukan mengenai dirinya melalui firman-Nya, yaitu kitab suci. Nas firman Tuhan yang sudah kita baca tadi itu berisi pertanyaan Filipus. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, kemudian Yesus berkata, mengoreksi Filipus, "Telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Di sini kita akan melihat, saudara ya, bahwa Tuhan Yesus dan Bapa itu adalah satu. Kepada orang awam, orang kebanyakan, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai seorang guru yang mengajarkan firman Tuhan, yang berkhotbah dan menyembuhkan banyak orang sakit. Tetapi kepada orang-orang yang dekat dengan dia, ia menunjukkan siapakah dirinya. Kepada orang yang karib dengan dia tunjukkan identitas yang sesungguhnya, bahwa ia adalah Allah itu sendiri, yang menjadi atau berinkarnasi menjadi seorang manusia. Nah, pada suatu kesempatan, Yesus pun pernah membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Hanya mereka berempat ini saja. Ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Kemudian tampak dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Saudara, kalau saudara melogikakan hal ini, kira-kira siapakah Yesus? Apakah dia cuma manusia biasa? Tidak, dia adalah Tuhan Allah itu sendiri. Musa dan Elia itu adalah ikon, dua nabi besar bagi bangsa Israel. Dan kedua nabi ini muncul di saat Yesus berdoa, bahkan berbicara dengan Yesus. Sekali lagi, kepada orang-orang yang dekat dengan dia, yang karib dengan dia, Tuhan akan menyatakan siapa sesungguhnya dirinya. Salah satu bentuk usaha dari gereja untuk bisa menjelaskan secara logis bagaimana pendekatan mereka secara teologi, memahami keberadaan wujudnya Tuhan itu, maka keluarlah yang namanya konsep Tritunggal atau Trinitas. Rumusan Trinitas ini dicetuskan oleh Quintus Septimius Florens Tertullianus atau Tertullianus, salah seorang bapak gereja penghasil banyak tulisan selama masa awal kekristenan. Ia lahir, hidup, dan meninggal di Kartago, sekarang tuh Tunisia ya. Rumusan Trinitas pertama atau yang asli yang dikemukakan oleh Tertullianus yaitu tres persona, una substantia, tiga pribadi, satu substansi atau hakikat, discreti non separati, berbeda tak terpisah.
Secara sederhananya kita memahami doktrin Tritunggal ini itu dari Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, kesalahanmengertian banyak orang yang tentunya berusaha untuk melogikakan Tuhan ialah mereka mengartikan bahwa Tuhan itu ada 3. Ketika kita ingin menjelaskan satu ayat firman Tuhan, kita harus melihat bagaimana terlebih dahulu Alkitab menjawab pertanyaan itu. Apakah Allah itu jamak? Apakah Allah itu 3? Semangat yang dibawa di dalam kitab suci orang Kristen, mulai dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, Tuhan Allah itu jelas esa. Kita adalah umat yang monoteisme, artinya menyembah Tuhan yang satu, bukan Tuhan yang 3, sebagaimana anggapan orang-orang di luar sana. Ulangan pasal 6 ayat 4 berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Tuhan Yesus pun menegaskan keesaan Tuhan itu di dalam Markus pasal 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Jadi saudara tidak perlu bingung ketika ada yang namanya konsep Tritunggal, yang tentunya masing-masing gereja itu punya pemahaman yang berbeda-beda. Karena pasca konsili di Nikea itu sendiri, yang akhirnya merumuskan pengakuan iman rasuli, tetap ada perbedaan rumusan Tritunggal. Baik menurut Agustinus itu berbeda dengan Thomas Aquinas, berbeda pula dengan John Calvin. Sekali lagi, usaha manusia untuk melogikakan Tuhan itu tentunya sangat terbatas. Karena Tuhan Allah kita itu tidak terbatas. Pada poinnya yang saya mau katakan tuh begini, isi kitab suci kita itu tidak melulu bicara soal doktrin Trinitas. Karena terus terang hari-hari ini saya banyak mendengar dan melihat perdebatan sengit antara Trinitarian dan non-Trinitarian. Bahkan dengan membawa-bawa nama Bapak Gereja, sesama orang Kristen itu bisa saling membidat-bidatkan orang lain yang tidak memiliki konsep Tritunggal atau Trinitas yang sama dengan dirinya. Ini kan satu hal yang miris, saudaraku ya. Amanat Agung memang berkata, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tahukah saudara bahasa aslinya di dalam nama itu menggunakan kata onoma, yang artinya di dalam satu nama. Maknanya itu adalah single, bukan plural. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah satu nama, tidak terpisahkan. Dan kalau kita mengaitkan pelayanan para rasul di dalam surat-surat Paulus dan surat-surat rasul lainnya, pemberitaan mereka selalu menggunakan satu nama ini, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berita Injil selalu berbicara tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus juga berkata, Roh Kudus akan selalu memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudaraku, kalau logika saudara sudah mentok, Anda tidak perlu memusingkan rumusan mana yang paling benar mengenai Tritunggal dan penjelasannya seperti apa. Bagi saya pribadi, setiap orang Kristen yang beriman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah, dia dengan sendirinya sudah memahami apa itu doktrin Tritunggal. Sebab doktrin Trinitas yang paling krusial adalah pemahaman Yesus Kristus Tuhan dan Allah. Maka saudara tidak usah memusingkan bagaimana detail penjabarannya dan apa rumusannya. Bukankah para rasul dapat memahami dan sungguh mengenal siapa Tuhan Yesus, Allah yang berinkarnasi itu? Bahkan sebelum doktrin Trinitas ini muncul. Jadi setiap lidah yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah, dia sudah memahami Trinitas dalam versinya masing-masing. Saya cuma mau sampaikan, bertekunlah di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Semakin sering saudara membaca kitab suci, saudara akan mendapat gambaran yang benar mengenai Tuhan. Mari, jangan saling membidat-bidatkan sesama orang Kristen hanya karena perbedaan konsep Trinitas. Yang penting saudara percaya kepada Tuhan Yesus, hidup saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur di pagi hari ini Engkau berbicara kepada kami sesuatu yang sedikit mendalam, Tuhan. Bagaimana usaha manusia untuk melogikakan Tuhan, dan banyak kali kami menemukan jalan buntu. Memang pikiran kami terbatas. Kami tidak akan pernah sanggup memahami Tuhan Allah kami yang tidak terbatas itu, yang bahkan melampaui segala akal pengertian kami.
Kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ajar kami mengenal Engkau secara pribadi, sehingga Engkau boleh menyatakan pribadi-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya kebenaran firman boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.